Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tadi baru mendengarkan puisi yang cukup menyentuh ya. Terlihat semuanya tenang dan tidak ada yang tertawa gitu ya, karena merenungi ya. Tapi nanti mungkin akan dibawa menarik sekali ya. Tapi sebelumnya, karena dari pagi sampai detik ini belum ada yang kalau saya seneng yer ya, jadi mengeyer ya, bukan ngeyer tapi membuat yer ya. Tapi sebelumnya pantun dulu ya. Dari saya di belakang membuat pantun. Pantunnya insya Allah menarik Pak, karena harus kita berprasangka baik ya. Aja sampai jadi menarik ya. Nih pantunnya. Loh, dokter seperti itu ya. Ada asbes dibuat pagar baru. Di ABS sedang ada orientasi siswa baru. Nyambung bukan? Satu lagi ya. Kalau di sini kan ustazah ya. Kalau beberapa lembaga ada yang ibu guru ya. Kalau di sini ustazah. Berarti saya ganti ustazah Ana membawa nasi. Terus saya bawa dulu. Oh nggak mau yang jawab dari saya lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara orientasi. Tepuk tangan. Ya. Berarti karena sudah tepuk tangan, jangan kemana-mana. Tapi ada yang kamar mandi ya boleh ya. Alhamdulillah hari ini tadi sudah pemaparan dari Ustaz Sudrajat, kemudian dari Ustaz Alek. Dan selanjutnya adalah talkshow ini ya, karena tidak sampai durasi 2 jam. Kita kurang lebih 20 menit ya Ustaz ya. Ustaznya siapa nanti saya tampilkan. Kita lihat dulu ya. Ya semangat. Siap? Ya Bapak-bapak siap? Seberapa siap? Ya, langsung ditanya seberapa siap kok dia sangat siap. Seberapa sangat siap? Sangat-sangat siap. Ya kok didoktrin? Jangan didoktrin Pak. Jadi dari tubuh dari panjenengan. Coba siap mengikuti talkshow? Siap. Seberapa siap? Siap. Kita tadi ya Bapak sama Ibu coba semangat. Ya, Ibu-ibu seringnya kan powernya cukup tinggi ya. Bapak diem lah ya biasanya ya, yang ono gitu ya. Kalau yang Bandung nggak tahu ya ngono ya, tapi yang Bandung Mas tahu. Coba Ibu, tadi saya apa ya tadi? Oh ya, siap mau itu talkshow? Siap. Yakin? Yakin. Seberapa yakin? Yakin. Siap menandingi? Katanya siap Bu, jangan menangis karena nggak boleh ada santri nangis. Ya. Siap untuk talkshow? Siap. Ya lebih power ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya kalau saya punya ya, karena kami dari nanti tim biro psikologinya AABS. Jadi AABS itu sangat luar biasa dalam melayani. Masih belum banyak lembaga yang ada biro psikologinya. Silakan setelah ini survei. Silakan survei ke SMA yang di dekat Bapak Ibu. Mau ngapain Pak? Saya mau survei. Apakah di sini ada lembaga biro psikologi? Oh belum ada. Lembaga biro psikologi kayak apa ya? Kok malah tanya gurunya? Ya itu. Ya kalau di sini alhamdulillah sudah berdiri dan sudah ada SK-nya ya terpampang di pojok sana. Tepuk tangan untuk ABS. Luar biasa. Gimana? Ya untuk semuanya kita mengusung ya
ya, nanti kalau biro psikologi itu ada tentang mental. Nanti bagaimana sih membangun mental yang baik ya. Kita lihat dulu. Oh iya, pakai isinya ya. Kosongnya kapan? Sabar ya. Semangat hidup, sehat mental. Jadi nanti kalau saya tanya orang tua wali murid AABS, semangat hidup, sehat mental. Gampang lah ya. Gak usah dipikirkan banget, tapi dihafalkan ya. Maksudnya apa? Semangat hidup, sehat mental. Semangat hidup, semangat hidup. Nah, karena semangat, karena yang mental bagus ya. Jadi nanti bisa dipahami di rumah. Siap ya? Orang tua wali murid ABS. Kayaknya yang belakang belum terdengar nih ya. Yang semangat hidup itu powernya kan kelihatan ya. Ini yang semangat ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya memang belum ngopi kayaknya ya. Karena jarang-jarang kegiatan itu ada kopinya, banyak kan air mineral. Jadi suatu saat mungkin broadcast atau apa pesan lah ya, pesan kopi. Kan sesekali kopi sih ngapain? Ya itu jadi berbeda ya. Oh saya tahu ini katanya sudah menyiapkan. Saya tahu siap itu udah manduk ya. Tadi pak. Ya satu cangkir kalau lagi berkunjung kan berarti udah ngopi ya. Banyak murid ABS. Oke, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sudah tadi. Tapi ini saya bagi doorpress dulu. Ini saran prolog ya 1 menit ya sebelum nanti ke intinya. Tadi saya ngobrol sama ketua panitia, katanya menyiapkan doorpress mana nih? Ya silakan ya dibawa ke depan untuk dibawa ulang nanti. 2 pertanyaan. Ya. Dari tadi kok nggak dibagi doorpressnya ya. Ini sebetulnya bisa dibagi saja ya. Nah ini kok jadi saya yang bagi, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya memang harus sabar untuk memperoleh sesuatu. Ya. Yang pertama ini, silakan ya, yang berani ya. Untuk memperoleh sesuatu itu diantaranya ada unsur keberanian, kesiapan mental ya. Kalau yang kayak info sunat toko bilang-bilang ya, itu sudah mentalnya kurang sehat ya. Iya, saya yakin panjenengan 1 kontainer sih membeli bisa ya. Tapi kan momennya mendapatkan di sini tuh sampai sejarah cucu kita akan diceritakan. Benar? Siap. Sebutkan yel yang terakhir tadi saya sampaikan. Siapa berani? Oke, belakang itu luar biasa. Sah? Ya, sah. Oke, silakan. Ini momennya ya. Kadang-kadang kan kita di rumah sudah ada bebek goreng, pengen momen lagi cari di luar karena momennya berbeda ya. Ini didokumentasi karena sudah langsung muncul ya. Itu jadi ya kejadian saja. Yang 2 ya. Cuma detik dari padahal isinya ya bisa sama ya. Jadi orang itu kadang-kadang mudah tertipu ya Pak ya. Tapi harus berprasangka baik ya. Siap. Tadi ya bahwa di AABS sudah meluncurkan 1 unit lembaga baru di AABS. Sebutkan ya. Biro Psikologi Madrasah Aliyah. Sini Pak. Itu tadi yang jawab Biro Psikologi, saya kasih. Berarti terngiangnya Biro Psikologi. Enggak apa-apa Pak, sini Pak. Ini momennya.
nyongis Jawa kalau diwali pematannya yang sampai sekarang ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya alhamdulillah, nanti saya bagi ya buka ya, tapi sabar ya. Walaupun mungil-mungil tapi menarik. Alhamdulillah bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini serta semuanya mungkin family ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Saya katakan sangat beruntung. Mengapa? Karena menginvestasikan ya kepada putra putrinya mungkin pembiayaan atau lain sebagainya ini untuk mencari ilmu di boarding. Dan tidak setiap orang tua itu mentalnya kuat. Beberapa tahun ke belakang, karena saya di boarding itu dari 2016, ada beberapa orang tua yang anaknya sudah sangat luar biasa di sini, senang, sering banget orang tua nelfon saya sampai nangis. Saat saya di rumah rindu banget, ini lagi ada jamuan teman-teman saya ingat Kuswanto ya, namanya sih bukan Kuswanto ya, ini ya kan biasanya digambarkan lah ya, namanya Kuswanto sambil memperkenalkan diri Bu, karena ini belum mengenal diri. Kuswanto, ingat Kuswanto di boarding ya, padahal ini di rumah lagi kondisinya luar biasa, banyak famili datang sedang menjamu, dan ini bagaimana ya saya pengen ketemu ya. Itu hampir sering banget orang tua yang mentalnya masih belum siap. Dan nanti bagaimana sih kesiapan mental Bapak Ibu ketika sudah berusaha putra putrinya di boarding? Karena apa? Di awal saja kan ini ketika Pak Bu ketika wawancara ya saya ulangi ya, ketika wawancara itu ini siapa yang ingin putranya di boarding? Saya, Ustazah. Ya, anaknya gimana? Anak masih ragu-ragu, tapi saya pengen mau di boarding. Tapi ketika sudah di boarding, malah bapaknya nggak tahan, ya. Karena saya paham kerinduan seorang orang tua itu melebihi kerinduan anak-anak kadang-kadang. Cuma orang tua nggak ada yang menampilkan ketegaannya itu di muka anak-anak. Tetap ketika ada penjemputan besok berangkat ya nak, padahal hatinya sangat luar biasa menahan keharuan ya. Allah jadinya padahal buahnya barang gawe kok anakku naboti maroni bari begini ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya. Besok kita mau ada gathering ya, karena saya yakin banyak yang pengusaha ya, itu keluarganya harus ikut ya, kesiapan mental. Dan nanti talkshow-nya talkshow ini bagaimana sih menghadapi mental, bukan menghadapi mental, bagaimana mental kita supaya siap, kualitas keberuntungan kita itu tetap terjaga. Panjenengan sudah beruntung, sangat beruntung menyekolahkan di sini ya. Dan keberuntungan itu harus diistiqomahkan dengan menjaga mental yang baik. Ya, halo siap? Halo, ini berapa? Kalau ini? Kalau yang ini? 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 Kalau ini? Kalau yang ini? Ini? Permainan kata. Ini? Kalau yang ini? Ini? Kalau ini? Kalau yang ini? Ini? Esin burung, berarti memang harus ada talkshow ya. Untuk membantu mental yang bagus harus ada talkshow. Jadi nanti saya terangkan, nggak usah mikir yang satu jatuh ya, tapi mikirnya talkshow-nya. Oke, kita akan memanggil beliau Ustadz Pardiana akan memberikan wawasan bagaimana sih menjaga mental kita seorang orang tua yang harus putra putrinya di boarding.
Kita sambut saja Ustadz Parciana MPD Kons. Ya. Silakan Ustadz. Saya menyediakan sofa untuk antum. Kalau beliau-beliau mimbar, kita agak santai jadi sofa ya. Karena agak berbeda ya. Wow. Dan beliau ini sudah puluhan tahun di Al-Irsad. Sekilas profilnya, beliau itu kelahiran Batut, Ngayu Biokarto dari Diningrat ya. Jadi ya, tapi nanti dijelaskan. Kemudian beliau di Purwokerto, pertama di Cilacap ya bisa, ke Purwokerto mutasi cukup lama. Kemudian beliau sudah banyak prestasi yang bisa kita banggakan, sehingga dimunculkan sebagai tokoh untuk membawakan talk show. Tepuk tangan untuk beliau. Di antaranya beliau pernah menjabat kepala sekolah dulu di SD karena belum ada SMA. Kemudian beliau juga menjadi kepala sekolah setelah SMA berdiri, ya pernah SMA Al-Irsad Purwokerto. Nah, ini sekarang ada boarding, suatu saat bisa jadi kepala sekolah, tapi beliau membagi, jadi lebih senang di biro psikologi, ya. Nanti bisa belajar berbagi, ya. Tidak benar ya, beliau akan di biro. Kemudian beliau juga pernah menjabat di Biro Bina Prestasi ya Ustaz, sehingga dulu pernah ada kegiatan penganugerahan, dan penganugerahan ini spektakuler. Karena apa? Al-Irsad mengadakan yang dihadiri sekitar 10.000 orang. Tepuk tangan untuk Al-Irsad. Dan penganugerahannya itu beberapa kali, ini yang sangat berbeda waktu itu tahun 2017. Karena waktu itu saya menjadi pembawa acara dan paling terharu di tahun itu. Jadi terharunya adalah seperti nanti panjenengan ketika putra putrinya sudah berada di ABS. Waktu itu ada kegiatan sangat berbeda. ABS menampilkan hasil capaian tahfidnya Ustaz. Pas waktu itu pertama saya di tahun sebelumnya gak ada orang tua yang bercucuran air mata. Menyabet Parciana mendapatkan medali Olimpiade Internasional. Tepuk tangan dong. Ya, gak ada yang bercucuran air mata. Tapi pas tahun 2017, pas penganugerahan penyematan mahkota dari anak ke orang tua, ada terharu. Sampai waktu itu ya ibu bupatinya menangis karena kok anak saya nggak sampai seperti itu anak orang lain. Saya sampai terharu karena bisa menyematkan mahkota karena berhasil 30 juz. Alhamdulillah ini boarding waktu itu pas penganugerahan juga itu menjadikan orang-orang itu terharu semuanya, sehingga memang panjenengan yang sangat beruntung putra putrinya nanti mudah-mudahan di sini menjadi seperti yang kakak-kakak kelas dulu bisa menyematkan mahkota kepada orang tua, ya. Dan memang ada ya ketika selesai 30 juz bagi 30 juz ya menyematkan mahkota kepada saya juga ini ibunda, dan kalau ayahanda nggak pakai ya, kemarin yang disematkan adalah ibunda ya. Nah ini di sini ada yang kemarin putranya 30 juz, terharunya berbeda ya ibu ya, dengan mendapatkan ranking 1 paralel kayak gitu biasa aja, tapi putranya hafal 30 juz meleleh ya. Nah itu kalau saya meleleh, kita langsung saja ke talkshow ya, karena ceritanya panjang nanti ya. Nanti saya bisa mengalahkan pemateri, talkshow-nya mana? Ya nanti malah dibagi. Silakan Dr. Diana, bagaimana sih membangun mental yang kuat orang tua terhadap putra putrinya
Brody. Silakan kepada Ustaz Perjiana Amerikon, kita beri aplaus bersama-sama. Saya izin duduk Ibu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati rahimahullah mudir Ustaz Nur Hamdansi yang saat ini ada tugas di luar sehingga tidak bisa hadir. Kirim salam untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati segenap manajemen SMA, SMP, STI, Al-Quran, tim Al-Quran dan asrama termasuk di psikologi rahimahullah dan seluruh staf guru, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah SWT. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Karena Allah telah memilih Bapak Ibu semua ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang beruntung di surga. Kenapa? Tidak banyak yang Allah berikan kesempatan kepada orang-orang yang memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang hebat yang sudah dipilih oleh Allah untuk hadir di forum ini untuk memikirkan tarbiyatul awal, yaitu pendidikan anak-anaknya. Jadi hebat dan beruntung luar biasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua ini di era ini tadi sampaikan oleh Ustaz Alek, Dr. Ustaz Alek ya, itu bahwa beribadah Rasul itu semakin lama semakin hari ini semakin sulit, jauh eranya dinimbang kepada para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama. Di era sekarang ini anak kita sudah memasuki era milenial, era yang sudah banyak sekali tantangan-tantangan digital. Maka dalam kesempatan ini kita beruntung dan mudah-mudahan kita beribadah Rasul sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, saya tidak banyak menyampaikan kalau ini sebelumnya bahwa nama saya Perjiana, saya jadi kon itu apa? Kon apa? Karena jarang orang yang paham tentang kon itu artinya konselor. Konselor. Jadi pendidikannya S1-nya bidang konseling, kemudian ambil profesi. Kebetulan nomornya di NES, bisa ambil konselornya. Kalau S1 profesinya psikolog kayak gitu. Sehingga saya bersama dengan tim kita berada di Biro Psikologi ABS. Nah, itu mudah-mudahan bakat dan minat dan seterusnya terkait dengan sikap pola berpikir, insya Allah akan terlayani dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Silahkan Bapak Ibu semua, kemarin di akhir kelas 9 saya dengan tim mengangkat tentang mengenalkan kelas 9 itu pada jalur kedinasan. Kelas 9 dikenalkan jalur kedinasan perguruan tinggi, khusus kedinasan. Karena apa? Karena nanti kelas 10 harus sudah masuk program perguruan tinggi, sukses perguruan tinggi. Nah di kelas 9 itu ada pertanyaan dari Ustaz. Nana coba Ustaz pengen tanya. Ini kita bagaimana kondisi siswa kita di AAB? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Dari 59 yang hadir di kelas 9 itu, di akhir kelas 9 ditanyakan, coba yang masuk ke boarding ini karena niatnya dari orang tua dan kalian, ya ini mungkin sebenarnya niat siswa niat, orang tua niat, yang niatnya dari kalian dan orang tua. Siapa tunjuk jari? Kelas 9 berarti sudah 3 tahun ya ABS. Yang tadinya masuk itu memang mempunyai dari siswanya dan mempunyai dari orang tua. Berapa yang masuk setelah didata itu ada 7. Yang tadi sampai derajat ide atau ideologi bagus, orang tua oke, anaknya oke. 7 dari 59 awalnya masuk.
Artinya apa? Yang memiliki niat baik anaknya maupun orang tuanya itu saya yakin tidak mendadak ibu bapak itu membentuk anaknya untuk siap. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah disampaikan oleh pesantren dari uminya, pesantren dari ibunya, nak besok kamu mau pondok, nak bagaimana kalau kamu ke pondok itu sudah disampaikan, tidak mungkin bisa mendadak. Nah, kalau saya tanyakan ini ada SMP, ada SMA dan ada MA. Coba nanti saya akan memberikan reward ya kepada orang tua yang bisa menceritakan bahwa anaknya minat, orang tuanya minat untuk boarding. Jadi yang ideologinya tadi luar biasa. Ada nggak? Silakan. Yang anaknya niat, orang tuanya niat, membentuknya bisa begitu kayak apa? Sebagai orang tua. Mana? Oh ya, silakan udah. Ini perhatian ya, ini luar biasa. Bisanya orang tua membentuk anaknya, menanamkan kejiwaannya untuk niat di boarding, untuk niat mondok. Dan orang tua juga bagaimana ini cara mewujudkannya. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit kami bercerita. Anak saya yang akan masuk di SMA ini adalah anak nomor 7, Bapak. Nomor 7. Jadi, alhamdulillah dari anak nomor 4 itu sudah berminat untuk masuk di boarding sejak SMP. Tapi waktu itu memang masuknya di Pekalongan, di asal. Nah, dari anak yang nomor 4 itu menurun, maksudnya diteruskan oleh adik-adiknya karena saya sering kalau pendidikan dan sebagainya pasti saya bawa semua. Adik-adiknya saya bawa semua, kadang kakaknya juga ikut. Jadi saya usahakan setiap ada waktu untuk bertemu di pondok itu akan pasti ada penjemputan gitu. Ada penjemputan, kami ajak semua dan itu menular ke adik-adiknya. Alhamdulillah yang nomor 5 juga boarding di sama di SMP-nya sama. Ya, pertanyaannya yang pertama. Kenapa yang pertama itu anak bisa berinisiatif pengen ke pondok dan orang tua juga pengen ke pondok? Yang pertama ya. Yang pertama. Kalau kedua, tiga itu kan sudah karena kultur dari kakaknya. Yang pertama. Ya, kami memang sudah membiasakan untuk dari kakak-kakaknya meskipun belum boarding, kami sudah ada mondok di sekitar situ saja, di sekitar rumah. Jadi kami sudah membiasakan anak untuk ngaji dan sebagainya dari ya meskipun kadang di TPI, di tempat-tempat yang ada di desa kami. Jadi dari situ kami juga setiap ini kami kayak bukan setoran sih, tapi ya tadarus bersama. Itu yang saya juga tidak tahu secara pasti minat anak itu tumbuh untuk ingin mondok itu karena memang dia minat dengan kebiasaan-kebiasaan yang kami sudah bentuk ya di dalam keluarga. Itu ada di mindset pikiran ibu memang mau bentuk anak ke pondok atau dari doanya atau dari apa Bunda? Anak sampai memunculkan ini. Kalau untuk mondok memang kami sudah ada kepingin ya sebenarnya dari nomor 2, nomor 3 sudah ada kepingin, cuma waktu itu mungkin kesempatan kami yang belum ada karena dengan anak yang banyak gitu, dengan usia selisih usia yang sekitar paling 2 tahun kita sangat kerepotan waktu itu. Alhamdulillah di anak yang nomor 4 itu ada muncul memang ada kesempatan dari kami juga untuk bisa mendaftarkan dengan kesiapan juga mungkin karena kami juga sudah siap untuk anak-anak sekolah di luar. Baik, terima kasih. Silakan saya Mas. Silakan beliau pada silakan. Ya, silakan Bunda ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya demikian. Jadi untuk membentuk anak itu siap kejiwaan terkait dengan masuk di pondok. Terima kasih Bunda. Itu tidak bisa muncul begitu saja, tidak bisa. Saya pernah berbicara kepada teman saya dari Semarang.
dia mengambilnya adik, manggilnya adik karena usianya saya lebih tua adik, saya ingin memasukkan pondok anak saya. Saya tanyakan, sudah ditanamkan kepada anak tentang bagaimana masuk pondok? Belum. Saya katakan nggak akan bisa masuk pondok. Karena apa? Untuk bisa diterima oleh anak secara kejiwaan dan secara logika, itu kalau 6 jam sebelumnya itu sudah ditanamkan oleh orang tua. 1 tahun, 2 tahun sebelumnya sudah dicetak bahwa kalian bisa masuk pondok. Yuk kita kunjungan ke Bukit, yuk kita kunjungan kemana, sudah mulai dikenalkan. Jadi untuk mencapai prestasi ini, ya walaupun presentasinya itu cuma 12,3, tujuan lebih dari 59 itu memang luar biasa. Inilah yang sebetulnya secara mental itu boarding bukan dari bengkel lagi, bukan dari bengkel akhlak. Oh karena di rumah karena perilakunya tidak baik, pondokkan saja, bukan begitu. Tapi ini yang mempunyai yang hebat luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain juga banyak. Tadi yang angkat tangan yang dua-duanya tadi berapa? Yang anaknya juga ya, orang tuanya juga ya, itu masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dari 208 8 dari 200 berapa persen? 4%. 8 dari 200. Nah, ternyata lebih rendah dari ini gitu. 57 ada 7 anak. Nah, ini 200 orang tua, 200 siswa, berarti 400 orang tua yang mempunyai minat orang tua dan anaknya masuk cuma 8. Maka tantangan bagi ya asrama utama sekali ya. Bagaimana supaya anak-anak itu nanti betah dan nangis? Baik, ini sebagai pengarahan. Berikutnya yang kedua. Kemudian yang orang tua minat, siswa tidak minat. Ini paling banyak 46 siswa. Jadi yang minat itu orang tua karena orang tua tidak tahu seperti musik tadi ya. Saya luar biasa intinya hebat, bagus sekali. Saya mengikuti itu sampai bahasanya sesuai banget gitu dengan kondisinya, luar biasa. Ini banyak karena orang tua itu tahu yang baik seperti apa. Sedangkan anak-anak itu belum tahu. Apalagi sekarang di era digital ya. Tadi disampaikan kalau orang tua tidak bisa menunjukkan atau menempatkan anaknya yang penuh dengan edukasi, penuh dengan pendidikan, maka di luar sana tadi sudah biasa banyak sekali. Mau lihat acara di TV itu 1 bulan sebelumnya sudah ada perencanaan detail. Nah sekarang kita di sekolah 1 bulan berikutnya belum jelas. Ada kegiatan baru 2 hari baru jelas. Ini yang paling banyak. Maka apa? Peran orang tua di sini akan bagus, tetapi anak itu dalam mensikapinya kurang. Banyak keluhan, nanti sudah masuk boarding banyak keluhan. Sampai kemarin ketika karena orang tuanya kangen juga, anaknya ini kan dekat KP 4 ya. Jadi orang banyak milih itu anaknya suruh ke sana ya, suruh ke sana. Terus kemudian bawa rokok gitu orang tuanya itu pengen lihat anaknya saja. Karena anaknya mengungkapkan nggak betah, mengungkap apa, karena orang tuanya kan ingin melihat itu sampai sana apa terjadi. Sekolah boleh kan? Itu ya, lihat itu pakai teropong. Karena bukan pas perpulangan, bukan pas penjemukan. Ini paling besar. Apakah ini juga bermasalah dalam penanganannya? Ini nanti di awal-awal di asrama ini akan banyak masalah. Jadi kalau nanti ada beberapa masalah, nggak kerasanlah tadinya di rumah katakanlah makannya itu di meja makan, bapak ibu makan kemudian itu lauknya ada macam-macam ya, kerupuknya ada, lauknya ada 3 macam, nasinya bebas. Kalau di sini makannya udah beda, ngambil sendiri, jatah lauknya cuma 1 gitu ya. Nanti kalau 2 kasus dengan yang lain itu perbedaan itu rentan dengan permasalahan. Mau mandi kalau di rumah itu nyantai enak, di sini harus antri dari pagi katakanlah jam 6 makan, kemudian setengah 7 mandi. Dalam 1 kamar itu ada 4 anak, 1 kamar mandi. Kadang-kadang anak-anak itu punya kemalasan yang sama. Kamu duduk, ayo sweet berempat, siapa? Jujur
Itu komunikasi, itu permasalahan, bukan hal yang sederhana. Biasanya permasalahan. Sampai kemudian muncul asli pendidikan dari rumah itu muncul di situ di kamar. Yang orang tuanya dengan kata-kata keras, maka anak itu langsung muncul dengan kata-kata keras dengan temannya. Anak yang ini merasa terbuli, padahal yang ini merasa biasa karena saya di rumah biasa dengan suara yang keras muncul. Itu sudah ada semacam muncul dibully dengan kata-kata keras ya. Itulah muncul nanti beberapa permasalahan. Nah ini anak-anak ini adalah menjadi tugas besar bagi boarding. Tetapi apakah kemudian kita putus semangat? Tidak. Kita tetap akan mencoba yang terbaik sehingga ada komunikasi tadi dan tujuannya adalah solusi. Betul dari yang disampaikan oleh Ustaz Ali. Ini 80,7%, luar biasa, banyak. Berikutnya, kalau berikutnya ketika siswa niat, orang tua tidak niat, ada berapa anak itu? Cuma 3 gitu. Anaknya niat, lah kamu pondokmu jadi apa nak? Padahal anak pondok itu lihat YouTube-nya, lihat webnya, lihat mungkin di internet tentang boarding. Anaknya niat, tapi orang tua menganggap pondok itu tidak bisa menduplikasi keberhasilan orang tua. Saya pengusaha, kalau kamu nanti di pondok mau jadi apa? Tidak bisa, sehingga justru yang niat itu adalah anaknya. Nah, ketika anaknya lihat orang tuanya tidak, kemudian akan terjadi gesekan, akan terjadi diskusi ya. Cuma ada 2 kesempatan ya. Kadang-kadang kalau anak diskusi dengan orang tua, terutama dengan ibunya, ini asiknya bisa terjadi ribut gitu. Asiknya bisa terjadi. Kalau dengan bapaknya santai nanggapinya, ya nggak apa-apa, kamu suka apa boleh. Kalau mukanya panjang, ada sekali. Ini terjadi. Nah, karena kemudian orang tua berprinsip, orang tua nggak mau disalahkan nanti ketika kalian sudah besar. Orang tuanya mau idealis begini, kamu akan menjaga perusahaan papa, melanjutkan pabriknya di Sumatera, di Kalimantan, sehingga kamu harus tidak masuk ke boarding, kamu ke sekolah biasa aja ada. Tetapi karena kuatnya anak itu, kemudian orang tuanya udah, saya mengikuti kamu. Saya tidak mau disalahkan ketika kalian itu sudah besar dan tidak sukses, tidak sesuai yang kamu inginkan, kemudian kamu menyalahkan bapak sama ibu. Enggak, silakan, kamu ikuti. Tetap didukung, akhirnya didukung, tapi sebenarnya niatnya itu lahir dari siswa. Ada yang di sini, kalau ada yang semacam itu kasih reward. Gak ada ya. Jadi alhamdulillah orang tua berarti minat semua ya. Alhamdulillah. Berikutnya yang terakhir, siswa tidak niat, orang tua tidak niat. Kenapa masuk ke sini? Ada. Ayo kenapa coba? Yang bisa nebak silahkan. Ada rewardnya. Kenapa orang tua tidak niat, anak tidak niat, kok masuk ke sini? Ya. Siapa yang menjawab? Gimana benar? Oh boleh. Ya. Yang niat membayar Pak. Oh iya. Yang niat baik. Sebetulnya banyak itu merasa gagal mendidik bapak ini. Sehingga orang yang merasa kamu juga dididiknya. Begitu kan pendidikannya? Gak terwujud gitu ya. Kan ini betul luar biasa. Terima kasih ya. Dan niat baik ada. Tapi ada lagi yang bukan niat baik itu masih ada lagi. Yang niat baik benar banyak itu ternyata kesini waktu tes. Ikut ini. Bapak ibunya juga nonton. Oh ya bagus gitu kan. Benar itu ada. Yang niat baik. Tadi kan tidak terlintas ya ternyata baik karena baik merasa gagal mendidik bapak ibu gitu ya. Sehingga saya di situ saya. Ada lagi berikutnya yang pas ini orang tua nggak niat, anak nggak niat. Ya, ini. Gimana?
Assalamualaikum Pak. Kalau di bidang ini. Ya, silakan. Jadi gini, kalau yang pertama saya itu memang Ya, ketikanya Pak. ya. Nah, saya ini kan gini. Saya lebih ke anak Dekatkan Pak mic-nya. pertama ketiga, khususnya pertama. Dan mungkin ada bagus. Terus yang kedua juga khusus, yang ketiga juga bagus. Cuma yang paling pas lihat baru. Kayaknya kok ada masalah nih indikasi dan yang lain. Oh ya. Lingkungan. Kalau masalah kita di sekolah Pak, malah dia boleh tidak dia betul. Ya. Tapi kalau untuk indikasi dan yang lain, Kurang gitu ya. carikan yang tempat yang cari yang mana. Saya takut ini takutnya ada masalah dan tapi ya ini saya niatnya jadi tapi hanya santai. Baik, apa saya perlu jawab? Masalah kita jawab. Saya ingin cari yang sekolahan yang akibatnya bagus. Kalau masalah umum saya nggak pernah tarik gitu, yang baru jadi Pak. Alhamdulillah tadi jadi saya nggak merasa nggak salah. Ya, maksudnya itu kita ya. Yang ini itu ya protokol dan kita usul. Ada. Tapi Bapak niat masuk kan? Ini saya dia yang penting masuk pesantren. Emang tangan biar anak saya. Ini juga pokoknya nanti setelah SMP saya belum saya kan dengan anak itu yang interaksi dengan lingkungan itu kurang. Iya. Baik. Iya. Intinya niatnya betul. Yang penting pesantren. Benar ya. Yang sunnah lah. Oh itu niat itu kalau itu ya luar biasa. Tari yang lain bingung. Oh iya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dikasih riwayatnya, Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Next berikutnya Berikutnya kemudian dari berbagai kondisi tadi, memang kita harus meluruskan niat. Orang tua yang tadi punya minat, alhamdulillah. Yang belum ya kita luruskan niatnya. Yang sudah kita tingkatkan, luruskan niatnya. Meluruskan niat bahwa kita ini akan mendidik anak-anak kita. Apa yang pertama? Ketika kita masukkan ke coding, ABS contohnya di sini adalah membuat investasi. Kalau orang yang pengusaha, orang yang apa itu jelas bahwa investasi itu adalah memasukkan modalnya dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kalau contohnya di sini 6 tahun dari SMP sampai SMA, Mas akan mungkin 30 juz tadi yang baca itu dari mana? Jadi anak-anak itu tepat dengan jadwalnya. Makanya orang tua tidak tahu bagaimana 24 jam di ABS ini tidak ada waktu yang kosong kecuali dari jam 1.40 siang kemudian sampai asar pagi itu penuh dengan kondisi itu. Sehingga yang pertama adalah kita membuat investasi anak kita. Yang artinya pada usia tertentu tadi pada usia saya butuh di akhir kehidupannya saya, kita bisa membuat investasi untuk anak-anak kita. Ketika ada kejadian siswa mbahnya sakit keras, kemudian anaknya itu 3, anak yang pas itu di luar Indonesia, kemudian menunggu itu telaten sekali, menunggu sakit mbahnya itu telaten sekali. Tapi tidak ada sentuhan-sentuhan ruhiyah yang dirasakan nyaman oleh mbahnya, oleh kakeknya itu. Tapi anak yang ketiga yang berada di boarding itu, ketika mbahnya sakit itu bisa menunggu dan bisa mentartin, menyejukkan bagi neneknya itu. Maka nenek itu kemudian di dalam pembaringan itu meneteskan air matanya. Sangat beda. 3 cucu saya itu yang terakhir itu adalah orang anak yang benar-benar bisa menyejukkan hatinya ketika menjelang akhir hayatnya. Berarti ada investasi. Maka kalau banyak ada yang berminat itu memang itu apa? Investasi bagi kita. Yang itu akan kita petik nanti dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian apakah
Kemudian kalau kita berpikir nanti ketika di pondok, kemudian tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi apa tidak. Jalur rapat kemarin kita yang diterima di kedokteran, jalur rapatnya ada 3. Saudaramu unsurnya 2, UNS 1. Kemudian jalur yang kemarin ini PTBK atau investasi kita itu investasi bodong, jangan sampai investasi bodong itu apa sih? Hilang gitu ya, hilang. Tapi keyakinan kita karena kita itu adalah karena Allah, artinya bahwa kita menitipkan anak ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu investasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan harapan. Harapan. Saya sebagai orang tua, kami contoh. Dulu saya itu punya cita-cita menjadi teknisi. Karena saya berpikir teknisi itu orang yang hebat, gitu ya. Orang-orang pada kesulitan nggak bisa, saya bisa. Itu menjadi hebat. Tapi dalam perjalanan hidup ini tidak bisa tercapai. Teknisi langkah-langkah harus masuk STM, waktu itu bukan namanya SMK tapi STM gitu ya. Saya mengambil di jurusan listrik, tiba-tiba Allah mengajarkan tidak diterima gitu. Akhirnya linglung gitu, akhirnya masuk ke sekolah guru, terpaksa sekolah guru. Dan keinginan itu kemudian menduplikasi, saya berharap gitu ya. Saya harap anak saya itu bisa mewujudkan cita-cita saya. Kalau saya dulu ingin jadi dokter belum tercapai, mudah-mudahan anak saya ingin jadi dokter karena keluarganya tidak dokter. Itu harapan. Kita punya harapan. Jangan sampai sekarang kelas 11 kemarin, hari kemarin saya audiensi tentang perguruan tinggi antara anaknya, bapaknya, ibunya nggak clear. Padahal awal masuk kelas 12 itu sudah clear semua harusnya. Anaknya pengen mana? Anaknya punya kegiatan memahami orang yang ada empatinya, maka psikolog, maka dia akan apa? Bapaknya enggak, bapaknya orang kapalan Pak, harus masuk teknik. Ibunya enggak, saya jurusan ekonomi, anak saya baru di kedokteran saja. 1 jam berbicara enggak selesai. Harapannya apa? Harapannya beda-beda. Anak berharap ini, orang tua berharap ini. Nah itu harus dimatchingkan. Harapannya apa? Ketika kita menyampaikan di boarding ini harapannya apa? Sampaikan bahwa berharap kamu nanti menjadi dokter yang sebagai dokter yang ketika nyontek itu berdoa membaca Bismillah paling tidak. Bukan sambil nyontek malah sambil cerita dokternya itu ya. Oh alhamdulillah ya nyontek ini Bu kemarin yang di sini kamar ini baru kemarin sering meninggal. Ternyata kayak gini mana yang bisa grogi ya maksudnya. Ngomong apa namanya? Tapi ketika alhamdulillah Bu ini insyaallah disimpulan Allah yang kita namanya Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya ada ini. Jadi dokter yang bisa berdakwah. Kemudian di tempat yang lain membawa hafalan. Pernah setelah 30 juz, mungkinnya 10 juz luar biasa. Nah, jadi harapan, menjadikan harapan bagi kita, mewujudkan harapan orang tua. Harapannya yaitu tentang bagaimana anak itu menjadi sukses. Yang bisa kita adalah bisa membahagiakan. Kadang-kadang ada sukses di sisi orang lain, tapi tidak membahagiakan orang tua. Ada sukses di luar negeri. Lama sekali nggak pulang-pulang, cuma di rumah berdua, begini, senang tapi tidak pernah ketemu. Bahagianya itu apa ya? Fiktif dari dia. Jadi membahagiakan yang tidak dirasakan langsung oleh kedua orang tua. Kemana dia pergi? Ke pondok. Itu harapannya adalah membahagiakan. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan. Kita titipkan anak kita ke boarding ini tujuannya adalah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu yang paling utama. Menyelamatkan. Siapa lagi yang akan kita harapkan selain anak kita? Teman kantor kita sakit aja nggak mau. Tetangga kita, ya kita sebatas hanya dia nengok dan apa yang diharapkan untuk menyelamatkan kita adalah anak-anak kita. Kita luruskan ya bahwa anak kita adalah aset kita untuk
bisa membahagiakan, menyelamatkan, mewujudkan harapan, dan itu adalah investasi bagi saya. Itu meluruskan niat ya dari awal. Next berikutnya, nanti pertanyaannya bagus ya. Ada pertanyaan. Nah, kita sebetulnya ada 5 juga. Ustaz ada 5, ada 5, ada 5. Kok banyak jadi 15 gitu? Ya? Oh ya, dibersihkan Pak. Ya boleh. Yang pertama, ini ada istilah titip. Ya, titip ya. Cuma reka-reka saja ya. Kata-katanya titip lah. Yang pertama itu 3. Kalau kita lihat video, besok pertama kali datang anak-anak di pintu gerbang, kemudian perpisahan, waktu lihat kita syuting perpisahan itu, anaknya nangis, maknya nangis, bapaknya pura-pura tegar gitu ya. Gitu. Aduh, situasinya kayaknya agak nyaman banget. Usahakan 3 di sini, 3 yang tadi, yang 4 hal tadi yang kita jelaskan di awal. Saya harus 3 karena investasi ini, karena harapan saya, karena kebahagiaan saya, dan menyelamatkan saya. Maka harus 3 di situ. Misalnya foto-fotoan antara mama, siswa, wah susah sekali gitu ya. 3 kan masuk asrama boleh ya, dalam kondisi tertentu boleh antar sampai asramanya. Masuk ke kamar, kalau itu bisa dicapai gitu. Nah itu penting. 3. Berikutnya ikhlas. Ikhlas kita menyerahkan dari rasa sayang kita kepada anak, diserahkan ke bodi. Dan ikhlas dari tumbuh kembangnya anak saya terserahkan ke bodi. Ikhlas dari apa ini? Kemudian berikutnya adalah tawakal, itu adalah tawakal. Kita sudah berusaha untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari tadi. Berikutnya adalah ikhtiar dan percaya. Selain itu penjelasan kita. Nah, 3 itu apa? Yang pertama 3 berpisah. Saya belum pernah saya pondok gitu ya. Tapi ketika anak saya kuliah di UGM, saya mengantar untuk mencari kos-kosan. Pertama kali melepas untuk kos pertama kali yang memang apa ya? Berantes lah, gegel bahasa Jawa itu gegel ya. Hatinya itu kayaknya nggak tiga, terutama ibu istrinya itu nggak tiga. Untuk pisah sampai hanya apa ini? Itu berpisah. Itu harus tiga, karena kita udah yakin boarding akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. 3. Yang kemudian tidak bersedih. Jangan menimbulkan kesan ketika mau pisah itu sedih. Anak tidur berpisah dengan keluarga, mulai tidur pertama di boarding, bayangan ibunya, bayangan ayahnya, bayangan adiknya itu muncul semua. Kalau semuanya itu diari dengan persediaan dalam pikiran anak apa? Sedih semua. Terbayang maknya, bundanya menangis, terbayang bapaknya menetes air mata, adiknya bapaknya lama. Kemudian itu menjadikan anak itu di kamarnya itu nggak betah. Karena setiap mau kesendirian kan tidak seperti di rumah, di boarding itu 100% dalam apa ya, genggamannya orang tua, dalam kasih sayang orang tua, karena ini di asrama. Sehingga hal-hal yang ketika dia sendiri mau tidur itu bayangan-bayangan itu muncul, kesan-kesan yang ada dalam dirinya muncul saat dia diantarkan pertama kali, kesan orang tua kepada dirinya. Kemudian jangan ragu dan gundah, percaya saja, yakin bahwa di sini akan memudah. Ketika nanti ada hal-hal pasti akan dikomunikasikan lewat grup WA dari asrama. Dan yang paling penting jangan khawatir. Satu asrama itu berapa guru yang mendampingi? Ya kalau kita levelnya ada 2, ada waman dan ada asistennya. Kemudian ditambah lagi dari tim Al-Quran 2, tim dari psikologi saat ini ada 2, dari klub ada 3 untuk putra. Untuk putrinya ada 3 sudah rekrutmen lagi, dan terima itu kemarin 3, 6. Sehingga dalam satu level itu didampingi oleh beberapa orang yang insya Allah itu bisa memantau karakternya. Bukan satu level satu itu akan kewalahan, tapi banyak sekali orang-orang yang mendampingi anak kita. Next itu. Ya, mohon maaf Bapak Jana, kita dari panitia ini mengingatkan untuk ada percepatan.
Dia harus baca sendiri-sendiri aja. Terus yang berikutnya yang kedua, berpikir positif. Ini yang terkait dengan kabar berpikir positif. Tadi sudah kita tahu. Terus berikutnya, nah ikhtiar. Nah ini asalkan bagaimana ikhtiar sekolah untuk bahwa visi tadi harus tercapai. Anak membahagiakan orang tua harus tercapai. Walaupun selama ini terutama yang kelas 9 sudah naik ke kelas 10 dan dari internal ini alhamdulillah lebih dari 50% kelas 9 itu lanjut ke SMA. Ini program yang paling besar adalah mengubah pola pikir positif. Di rumah kemarin kita gencarkan. Jadi anak berpikir positif, berperilaku positif, hasilnya positif. Terhadap apa? 4 hal. Yang katanya hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadahnya, sholatnya bagaimana di boarding, baca Qurannya teribadahnya dengan Al-Quran, tadarus menghafal murojaah bagaimana, kemudian sholat malamnya bagaimana, Tuhannya bagaimana. Kebiasaan biasanya aspek pertama terhadap pola pikir positif itu yang harus dilakukan dimanapun, termasuk di rumah. Karena kalau hidup begini Pak, anak-anak itu akan kembali pola hidupnya di rumah. Bapak ibunya biasa sholat, bertanya ibunya ini ya, sholatnya itu harus telat jam 2 berduhur, umpama ya. Ini anak-anak itu bagi situ lagi, dan sholat tepat waktu itu sudah berubah lagi. Kemudian pola makannya, dengan berbagai macam, bermain gamenya itu akan kembali ke pola keluarganya itu. Yang aslinya dari keluarga bapak balik ke sini berbeda lagi, PR lagi bagi kita. Jadi diharapkan kalau pikir yang pertama ibadah itu adalah dimanapun berada. Dan sampai kemarin dikontrol kelas 7 8 sudah diteleponi semua siswanya apakah konsep pola berpikir kelas 7 dan 8 itu berjalan atau tidak ketika di rumah. Berapa persen yang berhasil? Ini ya, sementara yang sudah terhubungi 90% berada di pola pikir ibadah ini. Pola pikir yang kedua adalah hubungannya anak itu dengan keluarga, dengan dalam keluarga ada orang tua. Bagaimana ketika orang tua itu sudah mulai, saya sudah jadi sama ketua panitia ya. Bagaimana anak itu di keluarga ketika lihat mamanya repot, dia harus tanggap. Bagaimana membantu mikirnya, bekerjanya apa, bukan membantu. Tadinya mama kerja dulu nanti baru saya bantu, nggak begitu. Ngertinya membantu itu bagi anaknya dikerjakan orang tua dulu, baru kita membantu. Itu enggak seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu semuanya saya tanya ini. Bapak Ibu menitipkan anak ke boarding itu, Bapak Ibu percaya yang pertama kali percaya kepada lembaganya, atau percaya kepada ustadz-ustadzanya, atau percaya pada program-programnya? Apa? Tiganya. Yang paling awal apa percaya pada apa? Kan belum kenal programnya apa. Bapak udah tahu program? Lembaganya dulu. Oh lembaga ya. Belum tahu gurunya siapa, ini murid apa guru? Nggak tahu kan? Berarti itu masuk ke sini karena gurunya apa karena programnya? 24 halaman dibaca belum? Belum, nah itu nggak mungkin programnya. Jadi ibu percaya karena apanya? Lembaganya gurunya siapa nggak tahu gitu. Saya percaya Al-Irsyad, boarding Al-Irsyad. Lembaganya itu yang paling kita percaya. Kenapa percaya? Karena sudah terbukti puluhan tahun Al-Irsyad mengeluarkan alumni-alumni yang luar biasa dari TK sampai SMA. Percaya. Coba kalau lembaganya itu sekolah-sekolah yang lain membangun muridnya nggak ada, gurunya nggak jelas, lembaganya. Maka betul pertama kali Bapak penyuluhan adalah lembaga. Baru ke dalamnya, gurunya seperti ini, gurunya seperti ini. Baru terakhir itu programnya. Oh programnya ada yang di Mesir, oh programnya ada yang di Hakam. Dari SMP setiap semester hafal 3 juz. Maka kalau SMP 6 semester berapa juz? 18. 8. Berarti itu benar Mas. Jadi kalau satu semester hafalannya itu 3 juz, berarti 6 semester. Berarti SMP itu lulus SMP harus berapa juz selesai menghafal? 18. Naik kelas 10 yang lanjut langsung overseas ke Mesir menyelesaikan 30 juz. Kalau di sana nggak selesai Ustaz, masih
nanti juz 29 diselesaikan di kelas 11 dan kelas 12. Jadi 30 juz ini adalah kewajiban untuk pernah hafal. Setorkan terus, ada syaratnya. Baru kemudian anak mungkin berapa yang hafal dan itu berapa. Ada anak yang 5 juz, ada anak yang 10 juz, ada yang 15 juz. Ini dari masakan siapa 30 juz. Itu sudah, tetapi keyakinan 30 juz itu wajib. Sehingga kalau SMP putus membawa 18 juz kemudian tidak lanjut ke SMA, tidak lanjut ke MA, kira-kira tidak lama. Apalagi hilang apa? Hilang. Walaupun ke sekolah Islam, tapi karena tidak ada program selesai 30 juz. Jadi terima kasih sudah percaya kepada lembaga. Nah, lembaga mengamanahkan pada manajemen. Pada manajemen itu untuk amanah. Orang tua mendidik anaknya sholat itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Orang tua yang akan dituntut. Apakah pernah orang tua itu menggunakan telinga untuk mendengarkan bacaan sholat anak saya dari takbir sampai? Pernah? Pernah belum? Ada itu kewajibannya siapa? Kewajiban orang tua kepada anak. Benarkah bacaan sholat anak saya itu sudah benar sesuai dengan Rasul? Itu telinga kita sudah orang tua pernah dengarkan begitu? Sinilah saya tes bacaan sholatnya untuk meyakinkan, menjamin bahwa saya sebagai orang tua yang punya amanah untuk mendidik sholat anaknya. Itu kan banyak yang belum lakukan ya. Nah itu sudah diamanahkan ke kursi, sudah diamanahkan ke sekolah. Maka Ustaz Alex bertanggung jawab itu telinganya untuk mendengarkan bahwa anak satunya benar-benar hafal, sudah tidak salah lagi sholatnya. Itu amanah dari orang tua kepada kami, kepada ustaz-ustaznya yang ada di sini. Bagaimana baca Qurannya? Apakah orang tua sudah duduk sini nah saya cari tahfidz? Ayo nih bapak hafal mungkin 10 juz, ayo kamu saya simak begitu? Enggak juga. Tapi amanah itu sudah diserahkan ke kami, ke guru-guru, sehingga guru wajib mendengarkan bahwa anak itu sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, punya hafalan, punya mungkin, punya kebiasaan berkata. Itu adalah amanah yang Bapak percaya kepada lembaga, kemudian diamanahkan kepada manajemen. Saya orang sukses dan pengusaha, saya tidak khawatir dengan penghasilan anak saya. Tetapi ini pun diamanahkan kepada sekolah, karena orang tua sudah menentukan 6 tahun bagaimana Ustaz Gresek yang akan membentuk Ustaz Bumi melalui layanan karir. Itu mungkin yang saya sampaikan sebagai pemantik, sebagai pemantik. Nanti ada beberapa pertanyaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ustaz Jana karena waktu yang sangat terbatas. Dari Ketua Panitia tadi dari belakang sudah bolak-balik menginstruksikan untuk dipercepat. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:20 Insya Allah tidak melampaui zuhur. Kita akan selesai ya, tentunya masih ada acara dari seksi acara. Tapi dari saya selaku moderator ada masih kesempatan kurang lebih 10 menit atau singkatnya adalah 7 menit ya untuk pemateri. Kami mohon Ustaz Dr. Alex, Ustaz Sudrajat untuk ke depan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipaparkan, karena dimungkinkan ada yang mau bertanya. Dan ini hanya 1 termin saja waktu karena waktunya yang sangat terbatas, dan nanti ada juga tamu ini, beliau sudah hadir dari BSI ya. Silakan Ustaz Alex, Ustaz Sudrajat. Silakan. Ya, duduk dulu. Ya. Iya. Ya. Saya duduk atau berdiri ya, ini dipersiapkan. Saya harus menghargai. Alhamdulillah tadi di awal tadi Ustaz Sudrajat, kemudian Ustaz Alex, Tosomininya Ustaz Barsiana. Silakan, karena di sini ada dari SMP, ada dari SMA, ada dari MA, mungkin satu-satu biar adil ya. Atau ketika memang tidak ada, intinya ada 3 pertanyaan dan dijawab jelas, singkat, kemudian mudah dipahami.
karena waktunya limit ya. Oke, silakan Bu, Pak. Oke. Silakan. Ditujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunjukkan pertanyaan ini pada Ustaz Sudrajat. Tadi kan Pak Ustaz menyebutkan kan sistem pendidikannya itu kan berkelanjutannya dari SMP SMA. Dan kebetulan kan anak saya baru masuk di SMA-nya dan kebetulan dari bukan Moni dan bukan dari Al-Ikhsan juga. Nah itu bagaimana sistem Al-Ikhsan itu men-catch up anak kita supaya dia juga bisa mengikuti program ini. Apalagi tadi Pak Ustaz juga menyebutkan 50% ya Pak ya dari SMP itu melanjutkan. Jadi saya juga ada kekhawatiran anak saya akan dijaga ya. Terus apakah dari Biro Psikologi juga ada pendampingannya? Apakah akan ada kelas khusus? Demikian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya nanti dulu ya. Silakan operator bisa ditunjukkan pertanyaannya, ditulis. Silakan dua lagi. Silakan Pak, Bu. Oh Bapak, monggo. Saya mau melanjutkan materi yang tadi, selain poin-poin tadi, bagaimana pihak Al-Ikhsan untuk karena anak saya juga bukan dari Al-Ikhsan, biar dia bisa bersosialisasi terus bisa menerima gitu. Kadang-kadang dari luar kaget ya. Kaget dengan kondisi terus budayanya, terus pola-pola kehidupan sehari-hari itu sepertinya agak jauh dari pola hidup dari Al-Ikhsan yang kalau saya baca ya yang 24 itu nah itu gimana mengkondisikan itu kalau menurut saya itu yang agak mengkhawatirkan dari pihak saya. Oke, lanjutan ya tadi. Ya, satu lagi. Silakan untuk satu termin hanya 3 penanya saja. Ya. Terima kasih. Saya baru dari Akbar, lanjut ke ini. Kalau yang ingin saya tanyakan tentang ekstrakurikuler di sini, walaupun saya sudah 3 tahun SMP di sini, saya tidak begitu menanyakan ke anak data juga bagaimana. Kemarin saya memantau ketika di rumah kebetulan libur 1 pekan saya diberikan liburnya, alhamdulillah sudah bisa imami sholat. Cuma yang ingin saya inginkan dari anak saya itu kata banyak bacanya masih lurus gitu. Apakah di sini nanti ada ekskur yang terkait dengan nada bacanya itu gitu ya, seperti itu misalnya. Dan atau mungkin sekali aja ekstrakurikulernya apa saja sih di sini? Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah 3 penanya dan ini untuk forum pertanyaan hanya 1 termin. Apabila nanti ada banyak pertanyaan bisa di luar forum karena masih ada 1 sesi acaranya. Silakan yang pertama, Mas Operator bisa ditanyakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sistem Al-Ikhsan bisa mengikuti apakah ada pendampingan atau kelas khusus dari ketertinggalan pensampaian Al-Qur'annya? Ini dari pertanyaan pertama. Ya, karena putranya memang tidak berasal dari berkelanjutan yang boarding ya, dari 2. Silakan Ustadz Alex, Ustadz Sudrajat atau Ustadz Fardiana, disilakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi pertama kita akan melakukan semacam pemetaan atau matrikulasi. Seberapa sih kemampuan tiap anak seperti itu. Dari matrikulasi itu nanti kita ada beberapa pola up-nya ya. Contoh yang pertama, kalau masih kurang di bawah standar nanti ada semacam bimbingan atau pelayanan seperti itu oleh dari anak seperti itu. Bagi
kemudian standar dan lebih nanti ya kita memakai pola yang secara umum seperti itu. Sehingga memang dimungkinkan nanti hasil akhirnya ya berbeda Bapak Ibu, berbeda. Meskipun nanti kita prosesnya itu sudah maksimal Bu, startnya berbeda, tapi prosesnya kita akan usahakan sama maksimalnya. Contoh kemarin SMA kelas 12 yang 30 juz itu sekitar 83 gitu. Kemudian rank 25 sampai 30 berapa persen, rank 20 sampai 25 berapa persen itu ada. Nah, rank yang di bawah 30 itu memang biasanya itu bukan berkelanjutan gitu. Beberapa misal dari sekolah negeri, dari SD yang lain sebagainya, dari sekolah yang lain seperti itu. Tetap tadi kita ada matrikulasi pemetaan di awal, kemudian prosesnya nanti sama dengan yang lain maksimal. Dan memang di akhirnya itu berbeda, karena memang tadi startnya itu berbeda. Itu. Ya, terima kasih. Kemudian saya menjawab yang terkait dengan apakah ada pendampingan dari guru psikologi. Insya Allah kami memang berkoordinasi terus dengan pihak asrama, Pak Elia Asrama, terkait dengan kondisi sosial anak-anak, kondisi layanan karir dan layanan belajarnya. Itu tidak kita selalu menanyakan gimana Ustaz untuk kelas 7-nya, kelas 10-nya aman Ustaz? Oh ya Ustaz, ini kemarin baru galau bagaimana kok menghafalnya sendiri, padahal lihat temannya itu cepat sekali. Nah kemudian kalau itu juga masuk ke biru psikologi untuk mendapatkan layanan, kemungkinan akan diadakan tes dulu, mungkin terkait dengan kondisi psikisnya, kemudian kita berikan layanan dan ini dikomunikasikan dengan orang tua. Hingga memungkinkan sekali dari sekolah atau yang biru psikologi itu berkunjung ke rumah, mengkomunikasikan terhadap perkembangan anak yang terkait dengan permasalahan ketinggalan atau mengoptimalkan. Itu ya Bunda ya. Kalau bagaimana situasi kondisi awal dia masuk kemudian bulan pertama bagaimana supaya cepat bersosialisasi, ini memang dari keasramaan. Karena yang asrama itu hanya tinggal bersama dengan siswa. Bagaimana caranya? Ini mungkin ya kalau secara biru psikologi itu hanya kemudian menggunakan tema-tema, contohnya cara berteman, cara bersosialisasi, bagaimana mendengarkan pendapat orang lain. Nah itu menjadi kemasan ketika menjadi bekal ketika anak-anak itu sudah mau menjelang tidur dan lain-lain. Itu kerjasama dengan wali asrama. Tapi kalau bagaimana kebiasaan dia mandi, dia makan, dia apa itu ini dari keasramaan yang akan menyampaikan itu karena yang lebih paham dengan itu. Mau nambahin? Ini tadi pertanyaannya aku, fokus ke Al-Quran apa umum? Umum. Standar umum. Keduanya. Jadi kalau misalnya nanti untuk Quran itu bisa dikejar pas waktu overseas. Jadi rata-rata kemarin terakhir itu capaian overseas itu 80,03. Selesai 30 juz. Tapi tinggal ada 91 anak karena 76 kalau salah dari 80%-nya itu jadi sekitar 50 lebih sudah 30 juz kelas 10. Jadi tinggal yang 20-an anak itu memang yang kaiduan yang belum punya bekal hafalan. Memang awalnya tadi saya saja itu adalah ada yang namanya standarisasi dulu. Standarisasi yang berupa dia distandarkan dulu bacaannya atau tasimnya distandarkan sebelum nanti menambah hafalan ziyadah. Nanti dengan cara matrikulasi, caranya dengan matrikulasi seperti itu. Baru nanti akan ada standarnya agak sama baru memulai untuk menambah hafalan seperti itu. Nah yang sudah pada selesai 30 juz nanti targetnya ketika overseas akan lebih kepada rutin itu. Jadi seperti itu nanti ada khusus untuk yang kelas 10 untuk berkaitan dengan overseasnya. Overseasnya mau di mana? Di Mesir apa di mana? Apa di mana? Itu nanti kebijakan seperti itu. Tapi intinya adalah insya Allah dari tahun ke tahun akan terus senantiasa ada evaluasi untuk yang terbaik bagi peserta didik. Gitu.
entah itu nanti mau diusir atau gimana, berarti pertimbangannya adalah untuk target hafalan, kemudian yang kedua adalah untuk bahasa Arab, dan yang ketiga adalah untuk takofan Islamiyahnya. Itu nanti di standarisasinya sampai diusir Al-Quran. Hal yang lainnya nanti berkaitan dengan tadi mental ya. Tadi lu saya kan untuk sosialisasi gitu ya. Memang ini yang perlu kami sampaikan bersama, bahwa nanti anak itu kan ada satu frekuensi yang berkumpul. Kan nggak mungkin dari sekian teman itu nggak ada yang sesuai dengan frekuensinya, sesuai dengan ininya. Dia akan dengan sendirinya itu akan bertemu dengan teman-teman sefrekuensinya. Pasti ada satu dua yang akan cocok dengannya. Nah itu nanti kita bersama pendampingan dari psikologi. Psikologi nanti dengan detailnya itu insya Allah kalau kita lihat itu instrumennya itu sangat detail untuk menganalisa anak, bahkan sampai masuk ke dalam asrama. Jadi filosofi ini meskipun di sekolah tapi masuk asrama-asrama ya saja. Jadi langsung kepada bainen, karena alisan itu pasti bainen, bukan secara umum. Itu nggak ada ceritanya secara umum, secara ini gambarannya kurang lebih itu enggak, tapi langsung bainen. Anak ini seperti ini. Bahkan sampai nilai akademik pun sama sudah saja. Bainen langsung anaknya dari mulai pembuatan peta hidup, peta future planning itu dibuat sedemikian berapa halaman itu untuk mereka itu bisa memetakan apa yang akan mereka nanti ke depan laksanakan, baik peta studi maupun peta karirnya seperti apa. Itu nanti didampingi melalui biopsikologi seperti itu. Begitu juga nanti adaptasinya. Adaptasi nanti akan ada tahapnya, progresnya itu seperti apa. Itu juga beda. Karena anak-anak itu langsung diatasi nanti ketika ada yang baik itu problem ataupun prestasi, nanti berkaitan dengan biopsikologi seperti itu. Nanti ada koordinasi antara asrama sekolah melalui biopsikologi. Nanti saya kira seperti itu. Ada penanganan khusus atau treatment khusus untuk mereka. Gambarannya seperti itu. Ya, pertanyaan yang ketiga, apakah ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan nada tilawah Quran? Apa saja ekstrakurikuler yang ada di AAPS? Jadi kami juga di sini sudah menyiapkan tim Al-Quran. Tim Al-Qurannya ada yang sudah disana juga. Jadi ada tilawah, tapi untuk ekstrakurikuler nanti kita lebih tekankan kalau ekstrakurikuler itu sudah masuk cabang. Nanti untuk saat ini baru penanganan atau treatment seperti itu. Ada anak-anak yang memang secara tilawahnya atau kiroatnya itu memang ada yang khusus untuk memegangnya seperti itu. Karena di sini ada tim yang disebut dengan tim biopsikologi. Ini memang sudah SKK. Kemudian ada tim Al-Quran. Tim Al-Quran itu Bapak Ibu itu hitungannya itu jimat ya. Jadi mainannya angka sangat terbaca. Jadi mainan Excel. Jadi anak itu akan mencapai berapa halaman, berapa baris, sampai berapa barisnya itu ada di situ. Dan nanti akan memang langsung sama tim Al-Quran dan juga tim asrama putra dan juga putri. Yang ini memang masing-masing punya budaya masing-masing seperti itu. Terkait dengan tadi Al-Quran itu memang ada yang khusus, juga ada anak-anak yang jadi imam. Itu kita juga ini ya merasa sebagai orang tua kadang-kadang meskipun anak kita masih kecil kok ternyata layak jadi imam, kita merasa juga nih, merasa tadi bahagia. Dan banyak juga orang tua yang merasakan itu. Anak-anaknya nanti ketika pulang libur jadi imam sholat raweh, jadi apa? Cuma saya kasih yang di belakang. Karena biasanya kulhu kemudian tiba-tiba sholat aku itu yang kayaknya aneh ya, berbeda gitu ya. Karena awalnya sudah banyak seperti itu, itu banyaknya kayak gitu. Kemudian ibunya yang di belakang sama mudah-mudahan keluarganya bapaknya itu dibuka cuma di situ, deg-degan gitu kan. Kalau salah gak ada yang dengerin ya, itu seperti itu secara umumnya gitu. Untuk kiroat. Oke, ini karena waktu yang sangat terbatas sehingga hanya satu termin saja. Kemudian untuk petugas atau panitia bagi penanya mendapatkan doorpass sudah disampaikan. Terima kasih. Dan untuk yang tadi apa saja ekstrakurikuler yang ada di ABS, insya Allah di handbook ada ya. Nanti bisa dibaca ulang di Pak seperti itu.
Ini mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dari saya selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah bertanggung jawab terhadap pemaparannya untuk ada pertanyaan, dan apabila masih ada belum jelas silakan datang kemudian korek langsung ya. Itu sudah datang, maksudnya datang ulang. Datang jangan sekali. Kalau orang cinta itu kan datang berkali-kali. Begitu ya Bu ya. Ya jangan satu kali saja baru mungkin melihat tampilannya tapi kedalamannya belum, sehingga silakan untuk sering berkomunikasi, kita sangat welcome ya dari seluruh tim. Kiranya cukup ya dari sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih belum tiga ini berapa Pak? 1. Kalau ini? 2. Kalau yang ini? 3. Ini? Udah pinter berarti. Tepuk tangan kita semuanya. Ya. Tentu kok dari sisi permainan kata. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini? Saya kasih 5. Tapi jangan ke putra-putri yang masih TK ya. Tuh, habis orientasi tuh bapak malah aneh ya. Ini jadi 1 ya. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Bila banyak hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk sesi yang saya moderatori dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya saya serahkan kembali ke tim MC untuk melanjutkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.